Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Para leader LOP generasi ini dulunya orang-orang penyendiri di sekolah mereka masing-masing. Mungkin kesamaan situasi yang bikin mereka semua akhirnya cocok satu sama lain. Mereka pun bergabung ke geng Lion of Purgatory. Sampai hari itu tiba. Kiichi diajar sampai terkapar di tanah dengan muka pelur bersimbah darah. Dia masih sempat melihat orang-orang Manji menggilas habis geng LOP tanpa ampun. Lamunan Kiichi terpotong saat anak buahnya menegurnya. Member LOP mengulang pembicaraan tentang armamen, di mana geng itu berhasil membabat habis member LOP yang bersama Misono-uchi. Lalu ada juga yang bersama Gabi dan juga Begudatan yang jadi korban oleh armamen. Mereka menyadari kalau lawan sudah menyelidiki seluk-beluk dari Lion of Purgatory dan menyerang mereka secara terpisah. Anak buah Kiichi bertanya, apa tidak sebaiknya mereka menyerbu markas armamen dan menyerang dengan kekuatan penuh? Kiichi jadi ingat pesan dari Reo agar membiarkan armamen melakukan serangan terlebih dulu. Kiichi pun berkata ke anak buahnya agar tenang dan menunggu waktu yang tepat buat membalas armamen. Dia menyuruh anak buahnya bersiap saja sampai waktunya tiba. Anak buah Kiichi tampak tidak setuju, tapi mereka tidak bisa membantah. Kiichi menyuruh mereka agar jangan pergi sendirian untuk saat ini. Lalu mereka pun pergi patroli, meninggalkan Kiichi sendirian. Kiichi mengambil HP-nya dan menelpon seseorang, meminta buat bertemu. Tak berapa lama kemudian, Kiichi sudah di tempat lain, bertemu dengan Reo, ketua LOP. Tampak wajah Kiichi yang sedikit serius. Kiichi minta maaf karena sudah menelpon tiba-tiba, dan Reo tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kiichi ngomong dia ingin membicarakan sesuatu. Reo paham kalau Kiichi mau membicarakan tentang geng armamen. Reo ngomong karena ini dari Kiichi, jadi dia mau setidaknya mendengarkan. Kiichi senang mendengar respon baik dari Reo. Dia ingin sebat dulu sebelum bicara, tapi malah tidak menemukan korek. Jadi Reo menyodorkan korek miliknya. Keduanya menikmati hisapan pertama dulu, sebelum Reo menyuruh Kiichi mengutarakan pendapatnya. Kiichi bilang kondisi mereka sebagai tim masih cukup baik, bahkan sangat baik. Tim mereka berkembang besar dengan Reo sebagai pusatnya. Tapi meski para leader baik-baik saja, banyak anak buah mereka yang mengeluh. Kiichi mengibaratkan roda gigi mereka mulai bergerak tidak mulus. Semakin besar sebuah organisasi, tentu semakin sulit jalur komunikasinya antara para leader dengan member-membernya. Reo tidak membantah perkataan Kiichi yang memang benar adanya. Kiichi diam sesaat, lalu berkata, untuk saat ini kondisinya masih aman, tapi tidak ada salahnya buat mereka mengambil langkah antisipasi. Reo pun mempercayakannya pada Kiichi untuk mengambil keputusan atas kondisi sekarang. Reo tahu Kiichi punya kemampuan menilai situasi dengan baik. Lalu HP di kantong Reo berbunyi. Dia meraihnya, tapi tidak segera menerima panggilan telepon itu. Kiichi pun nanya kenapa. Reo ngasih tahu kalau yang dia pegang adalah HP dari member armamen yang dia sita, alias milik Tojiro. Akhirnya Reo pun menerima panggilan telepon itu. Rupanya dari Kiyohiro. Reo langsung bikin Kiyohiro kagum karena menyebut namanya. Shota yang di sebelah Kiyohiro bilang, karena itu HP Tojiro. Jelas ada nama Kiyohiro yang muncul, bikin Kiyohiro jadi malu. Sepertinya Kiyohiro ini 11-12 bodohnya sama Teso. Reo lalu bilang sudah lama tak ketemu sejak di pet shop sebelumnya. Kiyohiro pun terkejut, ternyata orang yang dia temui sebelumnya adalah bos LOP itu sendiri. Kiyohiro tidak gentar, dia malah bilang kebetulan. Jadi mereka bisa langsung ke intinya saja. Tapi di saat yang bersamaan, ada orang yang berseru di dekat Reo dan Kiichi. Kedua petinggi LOP itu mendongak
dan terlihat satu orang yang meloncat dari atas, mengarah turun di dekat Ryo yang sedang menelpon. Kiichi sampai melompat ke samping karena hampir saja terinjak. Mereka berdua menoleh dengan bingung, dan pelaku tindakan gila itu tak lain adalah Kawachi Teso. "Kamu bisa menghindar dengan baik ya," kata Teso. Kiichi jelas mengenali sosok gila dari armamen ini. Kawachi Teso menyapa Kiichi dengan sebutan rambut mangkok. Lalu dia menoleh ke Ryo dan menebak kalau orang itu antara ketua atau wakil ketua LOP. Kiichi berseru kesal, kenapa Teso bisa sampai di tempat itu? Sedangkan Ryo mengabarkan ke Kiyohiro kalau ada member armamen bernama Kawachi Teso sudah ada di depannya. Mendengar suara Kiyohiro berteriak kesal, "Kenapa idiot itu ada di situ? Sudah cuekin saja." "Oh tidak, sekalian saja habisi dia," seru Kiyohiro terdengar sangat kesal. Ryo menjawab santai, sedangkan Teso langsung mengenali suara Kiyohiro. Dia lalu menyuruh Ryo menutup panggilan telepon itu. Teso ngomong, telepon itu adalah alasan yang sama dengan kedatangannya ini. Mendengar hal itu, Ryo langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut. Lalu dia menyuruh Teso menjelaskan kedatangannya. Teso bilang, tadinya dia ingin langsung menjelaskan. Tapi Teso menoleh ke Kiichi. Dia berteriak kalau muka Kiichi bikin dirinya kesal. Teso bilang kalau waktu itu Kiichi belumlah menang. Kiichi balik berteriak kalau dia jadi ompong gara-gara pukulan Teso waktu itu. Dia ngomong, bukan cuma Teso yang kesal kalau ingat waktu pertemuan mereka. Mendengar itu, Teso bilang sebelum mereka bicara, dia mengajak Kiichi menyelesaikan duel mereka. Kiichi pun tak keberatan dengan ajakan Teso tersebut. Dua orang itu langsung ambil posisi bersiap. Ryo tidak berusaha menghalangi hal itu. Dan Kiichi merasakan sesuatu. Dia merasa kalau Teso terlihat berbeda dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya. Teso maju dan memukul cepat dan keras. Kiichi berhasil menangkisnya. Tapi tangan kirinya langsung kesemutan. Teso memburu maju. Kiichi melangkah mundur berusaha menghindar. Dia merasa kalau pukulan Teso ini berbahaya. Apalagi gerakan Teso seperti banteng yang tak kenal mundur. Kawachi Teso nanya, kenapa Kiichi cuma menghindar dan tidak membalas? Dia nanya kemana semangat Kiichi yang sebelumnya. Kiichi diam tak menyaut. Dia menilai kali ini Teso seperti tahu kemana dia harus mengarahkan tinjunya. Entah insting atau asal serang saja. Teso berteriak, mana kemampuan Kiichi dalam membaca gerakan orang? Kiichi langsung yakin kalau gerakan Teso tadi ternyata cuma asal saja. Tapi Kiichi sadar dia telah ragu-ragu. Sayangnya, dia lengah dan tidak sempat bereaksi pas Teso maju dengan cepat. Kiichi sudah pasrah dengan nasibnya. Terdengar suara benturan tinju Teso. Tapi bukan ke muka Kiichi, melainkan telapak tangan Ryo yang menyelamatkan muka Kiichi. Teso cukup terkejut dengan reaksi cepat dari Ryo ini. Teso mundur ke belakang. Dia memuji kemampuan Ryo. Sedangkan ketua LOP itu bilang kalau duelnya sudah cukup dan sekarang waktunya buat bicara. Tapi aku bisa menebak. Kamu ingin mengakhiri semua ini kan? Tebak Ryo. Teso tersenyum senang. Ryo langsung memahami keinginannya. Ryo dan Kiichi terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, ada lapangan di hutan gunung dekat tempat mereka berada ini. Lokasinya ada di perbatasan antara kota Hokubu dan kota Toarushi. Dia mengajak Teso mengakhiri semuanya di sana dalam pertarungan terakhir antara armamen melawan LOP. Suara mesin motor menderu kencang dan motor berputar cepat di atas aspal ketika Teso memacu motornya kembali ke kota Toarushi. Tampak wajah puasnya karena keinginannya menyelesaikan urusan dengan LOP menemui kesepakatan. Sementara ada Kiichi dan Ryo yang masih di tempat sebelumnya. Kiichi bilang dia akan mengabarkan kesepakatan mereka ini pada member LOP yang lain. Ryo setuju, tapi dia bilang harus mampir dulu ke suatu tempat. Kiichi bergegas pergi, dan Ryo pun mengarah ke tempat lain.
Ternyata dia mengunjungi area pemakaman. Leo berhenti di sebuah nisan bertuliskan nama keluarganya. Leo menyadari ada sekaleng bir yang diletakkan di depan nisan itu. Dia mengeluh, kenapa malah menaruh bir sebagai sesajen? Leo mengangkat kaleng itu, lalu menyiramkan air ke nisan batu di depannya. Lalu memakai kain untuk membersihkan nisan tersebut. Setelah beberapa saat, Leo pun selesai. Dia menaruh kembali kaleng bir itu dan ditambah teh gelas yang dia bawa. Leo berdoa dengan khidmat di depan nisan itu. Leo bergumam memanggil almarhum ibunya. Dia bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Terdengar suara burung gagak di dekat Leo. Lalu burung itu melesat terbang ke angkasa. Leo menatap kepergian makhluk berwarna hitam itu dan masih bergumam apa yang harus dia lakukan sekarang. Terutama tentang Kawachi Keso yang menurut Leo adalah orang dengan potensi luar biasa. Leo melihat ke telapak tangannya yang memerah karena tadi menangkis pukulan Teisho. Dia mengepalkan tangannya. Malam hari di markas LOP ada jaket geng Manji dan ikat di sebuah sandbag. Satu pukulan keras Leo menghantam benda di depannya itu. Dia sedang berlatih dengan memakai seragam Manji sebagai target pukulannya. Di ruangan berbeda, semua member LOP sedang berkumpul tanpa ada satupun yang berbicara atau ngobrol sendiri. Koala sibuk angkat barbel, Mochi sibuk punya makanan, Guratan masih asik bermain game, dan Grabby sibuk mendengarkan musik. Lalu mendekatlah Misao no Uchi yang menegur Kiichi dengan sopan. Kiichi bertanya, apa mau Misao no Uchi? Yang ditanya kaget, Kiichi ingat namanya. Tentu saja, kamu kan memimpin Gurengai yang pergi seenaknya dan malah dihabisi kan? Sao Kiichi menohok hati Misao. Kiichi nanya lagi, ada apa? Sementara di dalam ruangan, Reo masih terus memukuli sandbag tanpa henti, meski keringat sudah bercucuran di badannya. Misao lalu berkata, kalau pertarungan penentuan akan segera datang, melawan The Front of Armament. Tapi Misao bingung, kenapa para petinggi LOP malah bertingkah biasa tanpa ada sedikit pun ketegangan. Kiichi balik nanya, apa Misao yakin dengan pendapatnya? Dia menyuruh Misao melihat lebih teliti lagi. Misao menurut dan dia menyadari sesuatu. Raut wajah serius dan tegang dari 4 petinggi LOP. Misao langsung kaget sendiri. Lalu di dalam ada Ryo yang mengambil ancang-ancang lebar. Dan satu pukulan kerasnya sampai terdengar dari luar ruangan. Bikin Misao dan yang lainnya terkejut sampai menoleh ke pintu ruangan di mana Ryo berada. Lalu ketua LOP itu berteriak sangat keras, seakan melepas semua tekanan dalam hatinya. Sekali lagi, suaranya bikin Misao terperanjat dan juga membuat para leader menoleh. Ryo berjalan dan menginjak seragam Manji yang terhempas di lantai. Dia menuju pintu ruangan karena sesi latihannya sudah selesai. Pintu terbuka dan muncullah wajah serius dari Ryo. Dia berjalan melewati Misao dan Kiichi yang nanya ke Misao, apa masih berpikir kalau mereka sedang bersantai? Kiichi bilang, mereka sedang sangat bersemangat sekarang. Gantian aku yang nanya, Misao no Uchi, apa kalian sudah siap? Misao dengan sigap langsung menjawab, tentu mereka sudah siap. Kiichi senang mendengarnya, lalu wajahnya langsung serius sambil menoleh ke arah lain. Ryo melompat ke atas seperti sebuah panggung. Ryo menoleh ke arah rombongan LOP. Dia berteriak agar mereka mendengarkan apa yang akan dia katakan. Dan langsung saja semua perhatian tertuju pada Ryo. Dia berteriak kalau banyak orang di tempat itu yang tidak tahu kalau LOP pernah terpuruk. Dia berkata LOP pernah mengalami kekalahan pahit, dikalahkan oleh Manji Empire. LOP tidak hanya dikalahkan dari segi peperangan, tapi juga kehilangan semuanya. Di sisi lain, sekarang banyak member baru masuk LOP setelah dikalahkan Ryo dan teman-temannya. Ryo bilang, itu artinya
Orang-orang ini tahu rasanya tidak berdaya, rasanya jadi pecundang, rasa sedih, dan juga rasa ingin melakukan pembalasan. Rio bilang, itulah alasan dia membawa orang-orang ini ke LOB. Karena Rio tidak tertarik dengan para kelinci yang menyerah sebelum bertarung dan tidak tahu rasanya dikalahkan. Rio bilang, mereka sekarang ini bukanlah seekor kelinci, melainkan para singa. Rio ngomong agar mereka berbangga hati. Pidato Rio bikin semua orang terdiam dalam pemikirannya masing-masing. Sedangkan Kiichi ingat, tindakan Rio ini seperti saat mereka dikalahkan Manji sebelumnya. Rio berdiri dan menguatkan para member LOP yang sedang merasakan berdaya. Rio berkata, mereka masih bisa bangkit lagi. Kiichi merasa Rio ini orang yang punya tekad kuat, yang bikin orang lain bersedia mengikutinya. Rio juga bisa mengusir semua kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti saat ini, wajah Rio tampak sangat meyakinkan, tanpa rasa takut sedikit pun. Bagi Kiichi, Rio ini bisa membuat kekhawatiran yang mereka rasakan hanya jadi sebuah hal tanpa dasar. Rio berteriak keras kalau sekarang adalah waktunya mereka bangkit dan menunjukkan pada lawan kekuatan dari orang yang bangkit dari kekalahan. Kita adalah singa yang selalu bangkit dan tidak pernah menyerah. Kita akan melahap semua rintangan yang menghadang, termasuk armamen. Lalu setelah itu, kita akan melangkah maju, mengalahkan Manji. Teriakan Rio ini langsung disambut gemuruh sorakan dari para member LOP. Mereka sudah sangat siap buat menghadapi peperangan yang ada di depan mata. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago